Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di tengah padang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan siang. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadz Arkan sudah di kiri, Pak Bupati sudah di kanan, jadi saya di tengah lah sekarang. Setuju? Kata yang sebelah kanan setuju, tapi mukanya macam mau menangis. Setuju. Jadi saya bagi untuk yang pertama nih ke depan dulu. Nanti sesudah ke depan saya ke kanan, habis ke kanan baru saya ke kiri. Oke? Setuju? Deal? Jangan ada dusta di antara kita. Selama saya ceramah janji jangan memanggil-manggil, jangan melambai-lambai, hilang bahan saya. Jadi ke depan nih saya dulu. Saya kalau mau datang ke satu daerah, itu ada tim yang mensurvei dulu. Ditengok dulu lokasinya. Yang mengundang ini siapa? Jadi melaporlah tim ini yang dipimpin oleh Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Kita ini mau kemana Bang Iqbal? Ke dalam hutan karet. Jalannya macam mana? Aspal beton apa aspal? Jalan tanah. Pesantren apa gedung atau kantor? Pesantren. Santrinya berapa orang? Ku tengok baru 7 orang. Dalam hati saya mungkin yang manusia 7, sisanya mungkin dari kalangan jin. Jadi bagaimana nanti tabligh akbar kita itu? Entahlah, kita tawakal aja sama Allah. Berapa orang pun yang datang kita tetap buat pengajian. Oke lah kalau begitu. Karena Ustadz Muhammad Arkan ini jihadnya untuk mendatangkan Ustadz Abdul Somad ini luar biasa. Dihubung, belum, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Dihubunginya Ustadz Al-Nob Dinar yang mengatur jadwal saya di Pekanbaru. Sudah dihubunginya Ustadz Al-Nob Dinar, dihubungi pula lagi Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah di Jakarta. Sesudah itu dihubungi pula lagi Ustadz Iqbal Pulungan yang mengatur jadwal saya di Medan, Sumatera Utara. Jadi terkepung saya dari 3 juru. 3 penjuru mengepung saya. Pekanbaru, Medan, sama Jakarta. Jadi kedatangan saya ini sebetulnya penasaran macam mana bentuk Ustadz Muhammad Arkan itu. Rupanya dia memang mujahid fisabilillah. Di sinilah baru saya tahu rupanya dia nahoda kapal Nabi Nuh. Kalau beginilah semua alumni Timur Tengah, kalau beginilah semua alumni-alumni yang datang dari Timur Tengah, maka akan bangkitlah pondok pesantren. Sekarang banyak yang pulang, maunya hidupnya tenang, perutnya kenyang, mau pulang langsung disambut dengan karpet merah, mau dapat langsung anak ustadz, anak kiai, anak pimpinan pesantren, mau nikah sama anak orang kaya, mertua kaya raya, sedang opname meninggal seminggu lagi, mau dapat durian runtuh, mau hidup tenang langsung jadi dosen, mau ceramah dari kantor ke kantor diundang pejabat tinggi. Tak banyak yang mau berjuang macam Ustadz Muhammad Arkan ini. Ini ceramah saya ini bukan untuk masyarakat yang ada di Pargarutan. Betul. Tapi ceramah saya ini ditonton oleh adik-adik kelas saya. Dari Yaman, dari Al-Azhar Kairo, dari Maroko. Kalau kalian tidak bersemangat untuk pulang, maka hilang cahaya dakwah. Kalau kalian mau semangat, datang kalian ke Tapanuli Selatan, jumpai Ustadz Muhammad Arkan, datang ke pesantren ini, semangat kalian insya Allah. Begitu kami mau masuk tadi, terheran-heranlah Ustadz Iqbal.
banyak kali manusia. Mobil parkir. Maka saya yang penasaran ini pun saya tanya, gimana caranya Ustadz Muhammad Arkan mengumpulkan manusia sebanyak ini? Kata Ustadz Muhammad Arkan, semakin dekat hari H, semakin dekat kedatangan Ustadz, semakin dekat acara, manusia ini datang berbondong-bondong. Ada yang datang membawa minuman, ada yang datang membawa teh. Saya pula dikasih kopi. Tak apa-apa lah, yang penting panas. Ada yang datang membawa macam-macam. Intinya acara ini terwujud karena ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Alhamdulillah Pak Bupati di tengah kesibukannya datang. Dibawanya mobilnya yang super mewah untuk menyambut Ustadz Abdul Somad. Mau disambutnya saya di airport, tapi karena satu dan lain hal disediakannya saya mobil, bukan main, luar biasa. Lalu kemudian disambut, datang kemari, diadakan pula kata-kata sambutan, dipakaikan ulos kepada Ustadz Abdul Somad, diberikan penghormatan, disambut pakai tombak, luar biasa. Awalnya saya takut tadi. Ada pula Bapak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat. Ini di depan saya pun ada luar biasa anak-anak muda. Ini Satpol PP. Masya Allah. Yang biasanya mengobrak-abrik pedagang kaki lima. Hari ini mereka berjuang untuk dakwah. Allahu Akbar. Ada Bapak Babin Kamtibmas. Masya Allah. Ada pula ini orang-orang, saya tanya Bang Yapto. Bang Yapto, kenapa setiap saya ceramah di mana-mana ada terus orang pemuda Pancasila ini? Kata Bang Yapto, dari haram jadah ke sajadah. Allahu Akbar. Pancasila. Tengok, menggelegar suara mereka. Ketahuan udah makan siang. Ini terwujud karena kebersamaan. Andai Pak Bupati ada, andai Ketua MUI ada, andai Kepala Kantor Kementerian Agama ada, andai pemuda Pancasila ada, andai semuanya ada. Tapi kalau mikrofon tak ada, bisa terjadi acara ini? Tak terjadi. Semuanya terwujud, Masya Allah. Yang haus-haus jangan cemas, mobil pemadam sudah siap. Acara kita ini diliput, kameranya ada di darat, ada pula yang di udara. Itu kamera, ibu-ibu itu sudah melambai-lambaikan tangan. Masya Allah. Tolong kameramen naikkan ke atas, biar kita sama-sama melambai. Jangan ibu yang di dalam tenda itu saja melambai, naikkan ke atas. Wah, bisa pula drone nih paham bahasa saya. Oh, naik dia ke atas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ini saya lakukan supaya drone itu jangan mengganggu-ganggu kita lagi. Ini saya ceramah diganggunya omak-omak di sana. Omak itu pula asal nampak drone, udah puas sudah, bersolawat udah, drone itu jangan datang lagi. Masya Allah. Ada pula adik-adik yang mengawal saya tadi, sejak di perbatasan sampai kemari, namanya Baikar Subuhan. Dengan motornya yang tegap gagah-gagah, Baikar Subuhan. Jadi orang ini sembahyangnya subuh aja. Sedangkan sholat subuh yang paling berat, paling payah bangun pagi, mereka datang. Apalagi sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, sholat jumat. Kalau mau menengok umat Nabi Muhammad SAW, maka lihatlah pada sholat subuh. Alhamdulillah Pak Bupati, masyarakat Pak Bupati ini luar biasa. Saya yakin dan percaya
masyarakat bisa datang begini karena mereka tahu pemimpin mereka sayang kepada para alim ulama. Pemimpin mereka peduli kepada pondok pesantren. Pemimpin mereka insya Allah adil dan amanah. Allahu Akbar. Siap jaga persatuan, siap jaga kebersamaan, siap untuk tidak diadu domba, siap untuk tidak menyebarkan hoax. Takbir. Kita terdiri dari berbagai macam warna-warni. Anak beker subuhan, bajunya hitam, bajunya putih, rompinya hitam. Saudara-saudara saya dari pemuda Pancasila, warnanya loreng hitam campur dengan apa ini, jeruk. Nah, orange. Ini loreng abang satu lagi apa nih bang? Hah? LMPI. Mereka tak banyak, berdua aja dia. Tapi solid. Allahu Akbar. Ibu-ibu pun macam-macam. Sebelah kiri hijau pucuk pisang. Muslimat Nahdlatul Ulama, betul? Sebelah kanan pula biru. Ini adalah Badan Kontak Majelis Taklim. Memang kontak tapi tak koslet. Nah, ini dia yang mantap ini. Kebersamaan kita inilah yang disuruh Allah Ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau cuma satu warna tak indah. Karena ada warna-warni. Ada hijau, ada merah, ada oranye, ada putih, ada biru. Maka cantik alam semesta ini. Maka ada pula ujung sana kuning. Masya Allah. Yang warnanya tak saya sebut, jangan tersinggung. Biar supaya tersebut semua, saya pukul rata saja. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Habis semuanya sudah. Tak ada yang tak disebut, tak ada yang tak disapa. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memasang tenda, ada yang memasang karpet, ada yang memasang mohon maaf beribu maaf 10 jari diangkatkan 11 dengan kepala. Tak semuanya bisa dapat tenda. Tapi bukan berarti yang di atas pentas, yang pakai kursi, yang di atas tenda lebih mulia daripada yang duduk di bawah, di tanah, di atas rumput. Boleh jadi yang di bawah ini jauh mulia daripada Ustadz Abdul Somad. Apa pula diaminkan? Apanya orang ini? Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapalah yang menjamin Abdul Somad yang di atas pentas, pentasnya ada karpet merah, ada pula kursi yang cantik, dikasih minum teh dan kopi, dikasih pula bunga. Bunga warna merah, saya sangka tadi keramik. Saya gigit lembut. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. So sweet. Manis, agar-agar rupanya. Abdul Somad yang berceramah, yang ditonton, yang dilihat orang ramai, yang dilambaikan tangan. Sombong kali Ustadz itu. Awak melambaikan tangan bukan dijawabnya. Cemana kau mau melambai, tanganku dipegang Ustadz tuh. Ha? Tak kalian tengok tanganku dipegang. Mau ku lambaikan tangan. Jadi terpaksa aku senyum aja. Sampai ke sini pegal. Mana tahu ada yang menduga-duga. Parah kali lah Ustadz Somad itu. Berhari-hari kami tunggu dia. Padahal tadi waktu penyambutan tadi. Sudah menetes air hujan itu sudah. Dalam hati saya, mak bubarlah pengajian sekali. Rupanya doa orang-orang soleh ini luar biasa. Akhirnya cuaca sejuk, tenang. Ini semuanya adalah berkat doa ibu-ibu bapak yang terkabul semuanya. Alhamdulillah. Ternyata kalau kita bisa bersama-sama, kalau kita bekerja sama, tabligh akbar bisa terwujud. Ke depan Pak Bupati, ke depan Pak Kapolres, ke depan Pak Dandim, ke depan Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia.
Jangan takut untuk membuat tablik akbar. Di dalam hutan pokok karet pun manusia akan datang. Nih bukti nyata. Apalagi di tengah kota, apalagi di lapangan, apalagi di stadion. Ini bukti orang Tapanuli Selatan memang cinta kepada zikir, cinta kepada solawat, cinta kepada ustadz. Betul? Tengoklah gambar kami itu. Ada Haji Doli Putra Perlindungan Pasar Ibu SPTMM. Susah menghafal nama sama titelnya. Ada Kiai Haji Ahmad Ghazali Siregar. Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA. Dulu saya waktu pulang Ustadz Arkan, nama saya LCMA juga. Cuman kata orang LCMA itu lagi cemas mencari anak gadis. Dulu, sekarang udah nikah udah. Ada pula Ustadz, tengoklah bagaimana panitia ini membesarkan supaya Abdul Somad ini merasa dibesarkan. Dibesarkan orang itulah gambar saya sebesar-besar. Padahal gambar Pak Bupati dibuatnya kecil. Pak Ketua MUI dibuatnya kecil. Mohon Pak Ketua MUI, Ustadz Arkan, Pak Bupati jangan tersinggung. Ini tidak ada pesanan dari panitia. Ini tak ada pesanan dari tim Ustadz Abdul Somad. Tak pernah tim ini berpesan, tolong kalian buat nanti gambar Ustadz Somad besar, Bupati kecilkan. Tak ada. Jadi ini semuanya hanyalah karena kebahagiaan. Apakah ibu bahagia semuanya? Apakah bapak bahagia semuanya? Tanpa kalian jawab, aku sudah tahu melihat dari kedipan matamu. Tapi aku tak tahu apa yang ada dalam isi hatimu. Maka diciptakan lidah untuk mewakili rasa yang ada dalam hati. Melihat senyum, melihat tatapan mata, melihat kebahagiaan. Semuanya berbahagia. Berbahagia karena harta akan binasa. Berbahagia karena kuasa akan ditangkap KPK. Tapi kalau berbahagia karena Allah, berbahagia di dunia, berbahagia juga kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Bersama kita di pesantren Dar Ibnu Ar-Riza, bersama pula kita nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya insyaallah. Pak Bupati, Pak Ketua MUI, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semua sekarang sedang cemas. Anak-anak muda dapat serangan lemah lembut, lemah gemulai. Apa namanya? LGBT. Anak muda diserang dengan virus. Apa namanya? HIV AIDS. Anak muda sedang diserang dengan virus. Apa namanya? Pinjol. Pinjaman online. Anak muda sedang diserang melalui handphone. Apa namanya? Game online, judi online, narkoba, ganja. Tapi jangan khawatir Pak Bupati, jangan khawatir Pak Ketua MUI, jangan khawatir Pak Dandim, jangan khawatir Pak Kapolres. Selama pondok pesantren masih ada, putra-putri anak bangsa akan selamat insya Allah. Yang susah itu mencari pemimpinnya, mencari kiainya, mencari ustadznya. Ustadz model Muhammad Arkan ini mesti diperbanyak. Ini makhluk yang unik yang perlu dibudidayakan. Banyak yang pulang maunya langsung jadi guru di pesantren. Dia berada di zona aman nyaman. Masjid ngajar rumah, masjid ngajar rumah, masjid ngajar rumah, mati. Ada yang maunya ceramah, diundang bupati, diundang gubernur, diundang ke sana, kemari, ceramah, mati. Tak banyak yang mau berjuang mengelola tanah. Alhamdulillah tanah ini luasnya 6 hektar. Allahu Akbar. Tanah 6 hektar ini bisa didirikan. Nanti ke depan mesti ada masjid, amin. Ada asrama, amin. Ada kelas, amin. Ada rumah guru, amin. Ada satu rumah khusus kalau Ustadz Abdul Somad datang kemari nanti. Amin. Panjang umur, sehat badan, insya Allah. Apakah itu bisa terwujud? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Yang beruntung adalah masyarakat sekitar ini.
Orang Pargarutan ini saya bilang orang yang beruntung. Kenapa? Karena ada Ustadz Muhammad Arkan. Muhammad artinya terpuji. Arkan jamak dari rukun. Rukun artinya tiang. Rukun, 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 rukun. Kalau satu, ruknun. Kalau dua, ruknani. Kalau tiga, arkan, tiang-tiang. Muhammad Arkan. Muhammad yang menjadi tiang-tiang dakwah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara ini insya Allah. Allahu Akbar. Ustadz udah pengajian yang keberapa ini? Ini yang ketiga hari ini. Pagi tadi di Purba. Setelah itu di pesantren Al-Furqan. Ustadz Wahidin. Nah, ini yang ketiga. Kenapa suara masih menggelegar? Dikasih Pak Bupati pula holat tadi. Itulah yang menggelegar. Sebelum makan itu ada tisu di depan kami. Saya tengok tulisannya holat. Sesudah makan baru nampak saya. Rupanya horas. Rupanya kalau terlalu lapar berkunang-kunang juga. Horas pun nampak macam holat. Sampai saya tanya Ustadz Iqbal. Ini nanti Ustadz Iqbal kita mau holat zuhur sama holat asar di mana ini saya bilang. Saking kan rindunya sama holat ini. Ditanya Pak Bupati, Ustadz tak makan ayam kampung, Ustadz tak makan nasi. Saya bilang nasi sama ayam kampung banyak di Pekanbaru. Holat nih yang payah. Jadi holat inilah mesti digas habis. Mohon maaf tak bisa saya bawakan. Ceritanya aja jadilah kan. Ceritanya aja. Kalian bayang-bayangkan aja lah macam mana bentuk holat. Allahu Akbar. Ini semua karunia Allah. Bisa saya bersilaturahim dengan Bapak Ibu, hati saya senang sekali. Ustadz kapan istirahatnya? Pulang pun dari Pekanbaru saya ceramah juga. Di kamar pun ceramah juga. Anak sama istri itu saya ceramahi juga. Jadi kapanlah Ustadz istirahat? Istirahatnya nanti di surga Jannatul Firdaus. Bersama siapa? Bersama kamu. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai insya Allah. Amin ya Rabbal. Pesan yang pertama adalah jaga kebersamaan, jaga persatuan. Kalau kita bisa bersama, kalau kita bisa bersatu, tabligh akbar sebesar apapun bisa kita laksanakan. Insya Allah. Yang sudah terjadi, alhamdulillah. Habis 20 menit. 20, 60 pas 600 mililiter. Sekarang baru saya pindah kemari. Masya Allah, tabarakallah. Biado, oci-oci, oma-oma. Alak ita sesudena, sehat semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu kalau saya tengok jangan khawatir, saya ini udah tua. Lahir 1977. Lebih tua dari Pak Bupati. 1977 berarti umur saya sekarang sudah 46 tahun. Memang rambut belum beruban lagi. Tapi mata saya ini udah tak jelas. Jadi walaupun saya menengok ke bawah ini tak jelas mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja nih semua. Jadi jangan kalian curiga gitu. Ku jelaskan dari awal. Daripada nanti sibuk membetulkan lipstik. Mau ibu memasukkan anak ke pesantren Ibnu Ar-Rizani? Mau ibu memasukkan anak kemari? Saya tak ada menyuruh. Tak ada saya suruh ibu, masukkanlah anak ke pesantren Ibnu Ar-Riza. Tak ada. Mau masukkan, alhamdulillah. Tak mau masukkan, ya siap-siap aja lah. Nanti anak kalian pecandu narkoba. Anak kalian mabuk. Anak gadis kalian kekenyangan. Anak lajang kalian dibelikan sepeda motor, knalpot disunatnya. Pas imam sedang sholat di masjid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Pak Imam, mampuslah kau. Amin. Memang tak mati, tapi tak mati-mati. Di rumah sakit.
Cara menyelamatkan anak lajang, anak gadis ibu adalah pondok pesan. Bu foto pula lah dua ibu-ibu tuh. Bagaimana anak kita mau belajar di pesantren Dar Ibnu Ar-Riza kalau tidak ada kelasnya, tak ada asramanya? Alhamdulillah kotak-kotak sudah berjalan. Ku tengok oci-oci, oma-oma memasukkan duit. Dimasukkannya duit, habis itu diambilnya balik. Rupanya masuk 100, ambil 90. Terserahlah, yang penting kotak ini diisi. Sudah diisi? Minta 4 orang abang pemuda Pancasila, yang ganteng-ganteng kemarin 4 orang. Supaya kita isi sorban keramat Ustadz Somad ini dulu. Pegang 4 sudut. Siap ibu memenuhkan sorban saya ini? Udah siap, cepat sebelum orang ini berubah pikiran. Cepat sedikit bang. Enggak, ini aja. Ini khusus. Tolong nanti udah selesai kalian balikkan lagi ya. 4 sudut bang. Berkeliling abang di tengah ibu-ibu nih. Jangan dipijak tangan ibu nih, nanti tak bisa dia ngasih duit. Turun ke bawah. Setiap sorban ini lewat ke bawah. Ke bawah. Jalan ke tempat ibu-ibu nih. Yang kotak-kotak jalan ke sana. Ibu isi semua, masukkan semua sama dompet-dompetnya, cincin, gelang, rantai, yang ada gigi-gigi emas, masukkan semua. Untuk apa kalian simpan? Daripada meninggal diambil suami nanti kawin lagi? Betul nggak? Masukkan ke dalam, masukkan ke dalam, masukkan. Jangan tengok-tengok lagi, isi aja, isi, semua, isi semua. Masukkan, mantap, mainkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tolong satu orang adik-adik yang bawa kotak itu naik ke atas. Ini ikan-ikan hiu banyak di atas ini. Nah, naik kalian ke atas. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Kenapa Ustadz Somad bertakbir 3 kali? Karena setan datang berbisik, jangan kau bersedekah, nanti balik dari sini mau beli ikan apa. Jangan kau bersedekah, nanti malam mau menggulai lemak. Jangan kau bersedekah, kata setan. Maka saya bisikkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung masuk duit 200.000. Tengok, hampir penuh sorban saya itu. Masya Allah, tabarakallah. Nanti selesai acara, dihitung semuanya, kita laporkan ke masyarakat. Berdirilah satu asrama tempat anak-anak kita tidur, insya Allah. Berdirilah satu kelas tempat anak belajar membaca Quran pagi, petang, siang, malam. Berdirilah masjid tempat anak-anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya akan mati menghadap Allah. Kalau ibu meninggal dunia, apakah rumah itu ibu bawa mati? Tinggal. Kalau ibu meninggal dunia, apakah mobil-mobil yang mahal-mahal itu dibawa mati? Tinggal. Ustadz nih kalau giliran mati ibu aja. Oke, kalau gitu kita bawa bapak nih. Kalau bapak meninggal dunia, apakah ibu mau ikut? Jelas Pak? Jelas? Jelas posisi kalian? Kalau ibu meninggal dunia, apakah cincin emas, gelang emas, gigi emas itu dibawa mati? Tinggal semuanya. Siapa yang mengambil? Mereka yang akan mengambil itu semua. Handphone ini akan dibawa mati?
Tinggal jilbab yang mahal, telekung yang mahal dibawa mati. Tinggal semuanya. Yang dibawa mati, itulah duit yang ada dalam sorbanku itu. Sorbanku itu transparan pula. Nampak warnanya dari sini. Ada, ku tengok banyak abu-abu itu. Mata Ustadz kabur, itu isinya merah semua itu, betul? Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang bersedekah rezekinya lancar. Kebun kelapanya banyak hasilnya, kebun karetnya banyak, sawitnya banyak. Mudah-mudahan yang rumahnya satu jadi dua, yang motornya satu jadi dua, yang bininya satu tetap satu. Ku doakan kalian bu, jangan takut, aku bersama kalian beb. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah mati, ketika dia dihidupkan Allah lagi, maka mereka berkata, hai mayat-mayat, mau kalian kuhidupkan lagi ke atas dunia? Menjawab mayat nih. Apa kata mayat waktu itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Hidupkan aku sebentar saja ya Allah. Kalau kau kuhidupkan kau mau apa mayat? Fa'asaddaqa. Aku mau apa pula bersolawat lah. Kalau kuhidupkan kau mayat-mayat, jenazah-jenazah, kau mau apa? Aku mau bersodakoh. Akhirnya ibu-ibu yang sudah bersodakoh ini mengalirlah pahalanya sampai hari kiamat. Ini anak nih yang sekarang ini sekolahnya sanawiyah apa SMP Ustadz Arkan? Sanawiyah. Mereka belajar bahasa Arab, fikih, hadis, tafsir, akidah, akhlak, bahasa Inggris, fisika, biologi, kimia, matematika, hafal Quran. Tamat sanawiyah, Ustadz Arkan membuat program baru namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Pesantren. Dia SMK tapi bisa baca kitab, SMK tapi bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena Ustadz Arkan tamat 20 tahun di Lebanon. Makanya mukanya macam-macam Arab. Dia belum tengok. Beda sama aku. Aku Arab juga, cuman Arab cemas. Aku Arab juga, cuman Arab maklum. 20 tahun di Lebanon. Saya tanya tadi, berapa orang Indonesia tempat Ustadz Arkan belajar? Cuman 2 orang dari seluruh Indonesia dan salah satunya dari Pargarutan. Bangga tak ibu? Bangga tak ibu? Ibu bangga tak punya ustadz yang buat pesantren 6 hektar mendidik anak ibu di Pargarutan mendatangkan Ustadz Abdul Somad. Bangga tidak? Bangga. Cuman satu salahnya, satu aja salahnya. Ustadz Arkan ini udah nikah. Udah nikah Ustadz Arkan. Itulah masalah. Nah, kata Ustadz ini baru 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak ibu soleh macam Ustadz Arkan nih. Ini Yayasan Pendidikan Syekh Muhammad Baqi Tapanuli Selatan, Angkola Muara Mais. Hah? Ini mau dilelang. Berapa harganya? Berapa? 50 juta. Jelaskan dulu ke sini Ustadz Arkan. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Biar jelas ke ibu-ibu ini. Kalau ke bapak-bapak ini tak terlalu penting. Memang bapak ini yang punya kebun karet. Memang bapak ini yang punya kebun sawit. Tapi dompet siapa yang megang? Nah, tengok bapak ini paling 2.000 perak. Abang jangan banyak-banyak megang duit, nanti kau berbini lagi kata dia. Jadi ini mau dilelang Ustadz Arkan. Mau dilelang terus hasilnya? Untuk pembangunan pesantren kita insya Allah. Dan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin insya Allah di Dar Ibnu Arizah free Bu. Kita akan menolong mereka.
anak yatim, fakir miskin, dan du'afa gratis. Membangun kelas, membangun asrama, hasil dari menjual ini. Ini akan ditempel di dinding, bukan masalah lukisannya, bukan masalah gambar ontanya, bukan masalah piramidnya, tapi ada cerita di balik ini. Nanti anak ibu akan bertanya, mak, itu lukisan apa? Itu drama Korea. Mak, itu artis apa? Itu artis dangdut. Tapi kalau ini ditempelkan, itu apa mak? Itu adalah lukisan yang penuh dengan sejarah. Itu lukisan hadiah dari almarhum Ustadz Abdul Somad. Saya kan akan mati kan? Ada cerita di balik itu semua. Dan duit ibu yang dibelikan untuk hasil membeli ini, dibelikan ke semen, dibelikan ke batu bata, dibelikan ke pintu, dibelikan ke kosen, dibuatkan bangunan. Mengalirlah dia sebagai amal jariah insya Allah. Berapa harganya ini Ustaz Arkan? 10 juta ke atas. 10 juta rupiah. Nanti siapa yang mau 10 juta angkat tangan. Lalu kemudian dihitung lagi 10 juta. Lalu satu orang bilang saya 15 juta. Lalu kata yang belakang saya 20 juta. Lalu kata yang belakang saya 50 juta. Sampai akhirnya naik terus. Akhirnya saya pun pulang karena naik terus. Nah, ada yang mau membeli 10 juta angkat tangan. Tak ada 10 juta, istikharah orang ini dulu nampaknya. Bukan hanya untuk ibu ini, yang di sini boleh, yang di depan boleh, yang di 10 juta. 10 juta dari ibu kita, Masya Allah. Ada lagi yang mau menawar 11 juta, 15 juta, 16 juta. Yang dari kiri ada, itu yang di atas mobil tangki. Oke, berapa Pak Haji? 15 juta dari Pak Haji. Masya Allah, Allahu Akbar. 15 juta, ada tawaran lagi. BKMT, badan kontak, lain kan mudah duit, 2 kali kontak, jadi. Ada lagi, di atas 15, pemuda Pancasila, Satpol PP, Bapak Bupati, Masya Allah, tabarakallah. Udah habis 20 menit, kejap kali. Duduk Ustaz Arkan, biar dipegang oleh tim kita. Ini timnya anak muda luar biasa. Tahan berdiri 3 hari 3 malam. Duit inilah nanti yang akan menolong di alam barzah, di alam kubur. Istri yang katanya buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Pret. Ketika kita mati, dia akan balik ke rumah. Ditariknya selimut. Habis 4 bulan 10 hari dia pun dipinang oleh Bronis, berondong manis. Dah abang, kau akan dimakan cacing tanah guys. Yang kekal abadi inilah dia duit yang dibelikan ke lukisan. Bertahan dalam angka 15 juta. Masih ada pilihan, bisa 20 juta, bisa 25 juta. Ada lagi yang lain. Kesempatan terbuka untuk Bapak Ibu. Ini akadnya adalah akad wakaf. Tapi kemudian dapat hadiah. Bukan harga lukisannya. Ini hanya sebagai hadiah. Nanti yang membeli akan naik ke atas. Penyerahan. Dipoto bersama Ustadz Abdul Somad. Bersama Ustadz Arkan. Dan fotonya dicetak 3 kali pintu masuk rumah. Ditempel di ruang tamu. Setiap tamu yang masuk ke dalam. Macam menengok kucing Anggora. Terbayang Ocik itu menengok tamunya, dibayangkannya tamu itu datang nanti ke dalam. Ibu mohon maaf Bu, Ibu tak ada lagi lukisannya agak 2 Ustaz Arkan. 20 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, nampaknya Bapak tereliminasi. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam rangka menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. 20 juta. Saya hitung sampai 10. Kalau tidak ada tambahan, maka ibu naik ke atas dalam angka 20 juta. 1, 20 juta. Ada yang lain? 2,
20 juta. Lain. 3, 20 juta. Lain. 4, 20 juta. Mak, capek juga. 5, 20 juta. 6, 20 juta. 7, 20 juta. 8, 20 juta. 9, udah tak ada lagi Bu. Naik ke atas Bu. Kita serahkan langsung. 20 juta. Berkah rezeki Ibu. Barakallahu laki fima a'taiti. Semoga Allah memberkahi rezeki Ibu. Diselamatkan anak cucu Ibu menjadi anak yang soleh dan solihah. Suami Ibu diselamatkan dari dilarikan pelakor. Yang tak bersedekah siap-siaplah laki kalian dilarikan. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil. Ustadz Arkan di tengah, saya serahkan ke Ibu. Nah, Ustadz Arkan jadi saksi di tengah. Masya Allah. Ambil foto di tengah Bang. Ini mau dicetak ini. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Iya, ingat. Ingat. Pas di rumah Bang Ijek. Ya, Masya Allah. Berkah Ibu. Sini kampung Ibu. Oh, Masya Allah. Oh, naan Ibu. Masya Allah. Berkah. Barakallahu laki fima ataiti. Allah berkahi rezeki Ibu. Wa barakallahu laki fima abqaiti. Allah kekalkan amal soleh Ibu. Wa ja'alaha laki tahuran. Allah sucikan segala dosa-dosa Ibu. Dijadikan Allah Ibu sebagai penghuni surga Jannatul Firdaus. Mengalir amal Ibu sampai hari kiamat. Jadikan ini kenang-kenangan dari kami Ustadz Arkan dan Ustadz Abdul Somad. Tempelkan ke dinding. Setiap melihat ini di dinding, doakan kami. Mengalir pula doa kami untuk Ibu. Nanti pondok pesantren ini akan tetap berdiri. Ibu datang, jenguk-jenguk. Walaupun kami tak ada lagi di sini, maka insya Allah ini akan menjadi warisan yang luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Ibu. Jazakumullah khairan. Barakallah fiqh. Masya Allah. Tabarakallah. Apa ini? Ini ada koin dari Libanon. 24 karat gold plated made in Lebanon. Allahu Akbar. Saya khawatirnya seumur-umur saya ceramah Ustadz Arkan, baru inilah saya melelang barang. Iya, seumur-umur. Nah, seumur-umur biasanya ada tim lelang. Baru di pesantren Dar Ibnu Ar-Rizah inilah saya melelang. Saya khawatir nanti sesudah ceramah dari sini, saya diundang tidak ceramah lagi. Ustadz Somad kami undang melelang barang. Tolong bantu saya Ustadz Muhammad Arkan. Grogi pula saya sekarang udah. Nah, apa ini Ustadz Muhammad Arkan? Tolong jelaskan dulu. Ini koin khas dan gambar Libanon. Ini ada 24 karat gold emas. Nah, ini biasanya ditaruh tempat tisu. Nah, di sana. Tisu ya. Saya sangka tempat duit tadi. Ini diletakkan di meja, di ruang tamu, diletakkanlah tisu. Tapi waktu diletakkan di ruang tamu hati-hati, jangan ke dapur. Nah, waktu diletakkan itu tengok terus, mata tajam terus. Nah, jangan sampai tamu itu dimasukkannya ke tas. Nah, kalau perlu dilem pakai lem kambing. Begitu kan Ustaz Arkan? Nah, Masya Allah, tabarak. Berapalah cocoknya dilelang ini Ustaz Arkan? Mungkin berapa ya? 10 ya, juta rupiah. Sama. Penawaran pertama 10 juta rupiah. Tempat tisu dari Lebanon. Allahu Akbar. Masya Allah. Mohon maaf ya Bu, nanti aku ke sana sebentar lagi. Asal kalian beli ini ke sana laku. Nah, kalian angkat aja lah tangan ke sana insya Allah. 50 juta, 50 juta. 10 juta. Nanti diletakkan di tempat ruang tamu. Masya Allah. Bukan masalah tisunya, bukan masalah Lebanonnya.
Tapi ada cerita di balik ini. Ketika anak kita bertanya, apa ini mak? Itulah dulu barang yang dilelang untuk membangun pesantren Dar Ibnu Ar-Riza. Dan itu adalah lelang yang berhadiah, wakaf yang berhadiah. Duit aku dulu dibangunkan untuk pesantren, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Diletakkan di depan Ustadz Arkan. Saya lanjutkan dulu ceramah ini. Mungkin ibu-ibu ini sedang menghitung-hitung berapa belanja yang cocok berapa. Insyaallah. Di depan tadi saya katakan kita mesti bersama. Di sebelah sana saya katakan kita mesti meninggalkan warisan yang mengalir setelah hari kiamat adalah sedekah. Oh ini duitnya, Masya Allah. Nanti duitnya dihitung ya Ustaz Arkan. Kita mau tengok. Coba pegangkan dulu tim. Saya pejam mata. Kita mau nengok orang Pargarutan ini berapa kira-kira paling banyak duit yang dia kasih. Tengok nih saya tak ada nengok nih. Nah kita tengok. Duit apa yang paling banyak? 1, 2. 5.000 udah hilang pula ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, makin jatuh nih. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Udahlah, udah 3 kali dah. Lemas badanku jadinya. Memang 5.000, tapi banyak dan setiap hari. Insya Allah berkah. Amin. Duit ibu itu tidak dibawa Abdul Somad ke Pekanbaru untuk membangun pesantrennya. Bukan. Ustaz Abdul Somad tidak begitu cara dia ceramah. Abdul Somad tidak penggalangan dana untuk pesantren Pekanbaru. Tidak. Duit orang Pargarutan akan dibangunkan untuk pesantren Dar Ibnu Ar-Riza di Pargarutan. Untuk anak-anak ibu yang ada di Pargarutan. Anak yatim, fakir miskin, du'afa, gratis. Tamat SMP, tamat sanawiyah. Nanti insya Allah dia akan hafal Quran, bisa baca kitab kuning. Dia akan ke Mesir mengikut Ustadz Siddiq. Dia akan ke Lebanon mengikut Ustadz Arkan. Dia akan ke Makkah mengikut Syekh Mustafa Hussein. Dia akan ke Madinah, dia akan ke Ummul Qura. Dan dia akan pulang ke kampung halaman mendakwahkan Islam. Sehingga Pargarutan Tapanuli Selatan akan tetap menjadi baldatun thayyibatun warabbun. Ini acara kita ini kan zikir bersama dan muhasabah akhir tahun. Dosa kita banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah. Mudah-mudahan di akhir tahun bulan 12 2022 ini Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Hebatnya orang Pargarutan ini. Semuanya menutup aurat. Anak-anak kecil, tengok tuh anak kecil menutup aurat. Ibu-ibunya menutup aurat. Ada satu tak menutup aurat. Oh rupanya anak laki-laki. Semua menutup aurat. Tapi yang lebih uniknya, sampai sound systemnya pun pakai jilbab juga.
Ini Bu, jangan Ibu tengok jauh ini Nason Sultannya. Nah, saya sangka tadi anggota BKMT juga. Biru juga jilbabnya saya tengok. Dosa rambut udah, tapi dosa lidah bercakap tak berhenti. Laki si anu bini si anu. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak cakapnya? Aku yang paling banyak dosaku. Mau ibu-ibu, bapak-bapak memaafkan dosa-dosa Abdul Somad? Selesai. Lebih baik kita minta maaf di dunia daripada di akhirat. Betul? Belum tentu jumpa kita di padang mahsyar. Di padang bola aja payah jumpa. Apalagi di padang mahsyar. Mencari ibu bukan main, susah. Mencari bapak bagaimana? Maka kalau ada silap salah ke tetangga minta maaf. Apa pula minta ATM? Apanya ibu-ibu ini? Mudah-mudahan ibu semua mau memaafkan tetangganya, kawannya, sahabatnya. Ibu mau memaafkan bapak? Ibu mau memaafkan bapak? Ibu mau memaafkan bapak? Bapak tuh kawin lagi Bu. Bapak nih semuanya baik-baik, soleh semua bapak ini. Bapak nih semuanya kalau saya lihat wajahnya, mereka semua orang yang takwa. Apa itu? Takut istri tua. Masya Allah, tabarakallah. Semua dosa kita selesai tabligh akbar ini diampunkan Allah. Bukan kata saya. Nabi yang mengatakan, selesai zikir, selesai muhasabah, maka kata Allah, qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian, semua dosa kalian sudah diampunkan Allah. Tapi yang dihilangkan itu dosa, bukan hutang. Kan pulang dari sini besok ditagih orang. Cumananya utang kau itu kapan kau bayar? Kata Ustaz Abdul Somad, semua utang kami sudah diampunkan Allah. Tak ada aku bilang gitu. Yang aku bilang cuma dosa aja. Insya Allah setiap dosa kita seperti tinggal di tepi sungai. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Minta ampun kepada Allah, duduk antara dua sujud, 8 kali. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Kita ulang sekali lagi. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Masalahnya kita tak pernah ingat waktu mengucapkan itu. Banyak kita waktu duduk itu macam kumur-kumurnya. Rabbil firli, ampunkan aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, muliakan aku. Warzukni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku hidayah. Wa'afini, berikan aku kebaikan. Wa'fu anni, maafkan segala silap salah dan dosaku. Mudah-mudahan. Bagaimana cara bertaubat ini Pak Ustadz? Mandi taubat. Macam mana mandi taubat nih Pak Ustadz? Macam mandi maaf, beribu maaf. Macam mandi besar basah semuanya. Lalu kemudian setelah itu sholat sunat taubat. Usolli sunnatat tau. Apa pula taucu? Astagfirullah. Usolli sunnatat taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu ayatnya bebas. Iftitah, fatihah, ayat. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, tegak lagi, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud. Setelah itu salam, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, paling pendek. Agak panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa kita. Dosa biji mata menengok bini tetangga. Dosa telinga mendengar yang tak diridhai Allah. Dosa kaki melangkah ke tempat perbuatan maksiat. Dosa tangan, dosa hati, dosa pikiran memikirkan yang tak boleh dipikirkan.
Tidak ada manusia ini orang yang tak berdosa. Nabi Adam pun minta ampun kepada Allah. Doanya paling tua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Pernah ibu mendoakan supaya dosa bapak diampunkan Allah? Pernah bapak mendoakan ibu supaya dosa ibu diampunkan Allah? Pernah bapak dan ibu mendoakan supaya mertua diampunkan Allah? Ya Allah, ampunkan mertuaku itu yang cerewetnya minta ampun lebih parah daripada mak lampir, ya Allah. Mudah-mudahan dengan muhasabah dan zikir. Apa itu zikir? Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus, meleleh air mata. Ainani, dua mata, la yamassuhuman nar. Dua biji mata tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ya Allah. Ampun. Kadang kita kalau ramai-ramai ini payah menangis. Tapi nanti malam bangun jam 1 malam, terbayang harga sawit turun. Harga pupuk pula naik. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita, insya Allah. Adakah dosa yang tidak diampunkan Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik tak diampunkan Allah kalau dia mati tidak bertaubat. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Suami didukunkannya, diambilnya kuku suaminya, diambilnya rambut suaminya, diambilnya tai hidung suaminya, lalu dibakarnya, dimasukkannya ke kopi, diminumkan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang terkait dengan ini. Oh, masih ingat rupanya sorbanku masih berkeliling. Hampir penuh sorbanku itu, ya Allahu Akbar. Padahal 4 orang tadi orang PP, dan 2 sudah jatuh di tengah jalan, saking beratnya duit itu. Tinggal 2 orang lagi orang PP, bayangkan itu. Pemuda Pancasila bisa pula tak sanggup memikul. Tengok, Masya Allah. Masya Allah. Itu kalau ku tengok dari berat ke bawah itu nampaknya banyak gelang sama rantai itu isinya. Gelang, rantai, bukan cuma rantai ibu, rantai sepeda motor dimasukkan orang itu juga semua. Begitu rupanya orang Pargarutan ini kalau bersedekah. Kalau mau menengok ramainya tabligh akbar, datang di Pargarutan. Kalau menengok semangatnya orang bersedekah, datang ke Pargarutan. Kalau menengok semangatnya untuk membeli lelang, datang ke Pargarutan. Walaupun yang satu belum laku lagi. Saya mau setelah acara ini berbondong-bondong jamaah datang kemari. Untuk menolong pondok pesantren ini. Tolong ya Bu ya. Tolong ya Uci ya. Tolong ya Tulang ya. Insya Allah. Orang yang bingung mendengar saya minta tolong ini. Apalagi di Jawa, di Kalimantan. Apanya Ustadz ini? Sama Tulang kok minta tolong kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa lagi minta tolong kalau bukan kepada orang beriman. Orang beriman yang percaya bahwa dia akan mati, yang percaya bahwa dia akan hidup lagi, yang percaya bahwa semuanya akan tinggal. Yang kekal abadi hanyalah sodaqotun jariyah, sodakoh jariyah. Ibu-ibu masih tetap melemparkan duit, tengok terus tak berhenti. Lempar kiri, lempar kanan, lempar kiri, lempar kanan. Ada yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah biar supaya sorbanku itu lewat. Ada pula yang pura-pura khusyuk berzikir supaya sambil mengintip. Udah lewat belum sorban itu kata. Ustadz ini menyinggung perasaanku aja katanya mah. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad ini satu aja. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Nanti dihitung semua duit ini. Yang punya suara, tolong dengan suaranya. Ibu yang pandai bicara. Bicara ke badan kontak majelis taklim BKMT.
bicara ke Muslimat Nahdlatul Ulama. Ada di sana pondok pesantren. Ustadz Somad sudah datang. Nama pimpinannya Ustadz Muhammad Arkan. Bicara di majelis wirid Yasin, di majelis akad nikah, di majelis bicara. Buat pengajian di sini. Kalau ibu-ibu ini datang minta pengajian boleh Ustadz Arkan? Siap. Ibu siap datang pengajian? Setiap hari Jumat datang wirid Yasin, minta doa, bawa anak-anak, minta barokah, datang kemari, bantu pesantren. Masya Allah, penuh sorbanku itu tengok. Awas kau ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kedua abang pemuda Pancasila ini naik ke atas. Yang dua lagi kemana orang tuh? Tereliminasi. Masya Allah, tabarakallah. Naik ke atas bang. Nah, biar kita tunjukkan ke seluruh bangsa Indonesia. Oh, tengok. Oh, tak dikasih mereka. Dipanggil semua ke sana. Masih ada lagi yang mau dimasukkan. Rupanya di dompet mereka itu masih banyak lagi kerincing-kerincing. Masya Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang bisa menolong dengan mulutnya, tolong pesantren ini dengan cakapnya. Ibu siap mengiklankan ke pesantren ini kemana-mana. Bapak siap membicarakan ini kemana-mana. Sampaikan Pak, sampaikan Bu. Yang tak siap bicara, kalian share aja rekaman video saya ini. Udah, nyalakan semua kamera, tolong syuting saya. Tes. Udah, hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, saya sedang berada di pondok pesantren Dar Ibnu Ar-Riza, pimpinan Ustadz Muhammad Arkan, LCMA, alumni dari Libanon, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka datanglah ke pesantren Dar Ibnu Ar-Riza di Pargarutan, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Bangun pondok pesantren ini. Ini akan menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Dah, kirimkan ke kawan, ke sahabat, semuanya kirimkan. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah, pintu hati mereka insya Allah. Mau dia datang kemari, alhamdulillah. Tak mau dia datang, malaikat maut sudah siap datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duit masih lagi berkeliaran. Kotak-kotak sudah berhenti, tapi sorban Ustaz Abdul Somad masih lagi berjalan. Ibu-ibu sedang melontarkan cincin, gelang, rantai, subang, anting, dompet, kartu ATM, semua, kunci mobil jangan, payah pulang nanti. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Sebelum itu kita beristighfar dan berzikir. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
walhamd wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di Pargarutan ini ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina umak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zuriyatina anak cucu keturunan kami, wali masyaikhina guru-guru kami, wali zu'amaina pemimpin-pemimpin kami yang soleh dan amanah ya Allah, wali man hadarana semua yang hadir di majelis ini. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari pesantren Dar Ibnu Ar-Riza ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala mayyitan illa rahimta. Saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang sudah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta, yang ujian luluskan dengan nilai yang terbaik ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak, punya keturunan, berikan anak penghafal Quran. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina, jaga anak-anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari zina, jaga anak kami dari LGBT, jaga anak kami dari semua perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Pargarutan, jadikan Tapanuli Selatan, jadikan Sumatera Utara, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman dan damai ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan berikan kami pemimpin orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan aziman mubarakan fih. Jadikan pesantren Dar Ibnu Ar-Riza menjadi pesantren tempat keluarnya para alim ulama, para pemimpin bangsa di masa akan datang ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah. Saudara kami, ibu kami, ocik kami yang sudah bersedekah, berimpak, berwakaf, maka kekalkan rezekinya dalam amal soleh. Bukakan pintu rezekinya, ganti dengan yang lebih berlimpah ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terima segala amal ibadah kami ini. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, matikan kami dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Pulang dengan tenang. Sampah-sampah buang di tempat sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.